Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Beetlejuice to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Upaya untuk menerobos pos pemeriksaan gelombang sonik secara bertahap mencapai akhir pada saat Xiaoyan kembali ke panggung batu. Hal yang membuatnya terpana adalah 3 orang yang berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu singkat. Jadi ada 9 orang di peron batu itu. Namun setelah mengesampingkan 2 tempat untuk tikus penelan emas, hanya ada 8 tempat untuk kolam darah gunung surga yang tersisa. Dengan kata lain, ada 1 orang di antara 9 dari mereka yang akan kehilangan tempat untuk memasuki kolam darah gunung surga. Xiaoyan melihat orang yang terakhir kali menerobos melalui pos pemeriksaan setelah mendarat di peron batu. Setelah itu dia merasakan kekuatan gelombang sonik dan tanpa sadar mengerutkan kening. Tampaknya, gelombang sonik saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hati Xiaoyan mengandung beberapa keraguan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian dia melihat ke arah tikus penelan emas yang tampak agak lelah dan segera mengerti alasannya. Dia tertawa getir. Tidak disangka, orang-orang di belakangnya mendapatkan keuntungan besar. Menurut kekuatan susunan suara gelombang tikus sebelumnya, setidaknya 1 dari 3 orang yang berhasil melintasi pos pemeriksaan akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. 2 orang lainnya setelahnya mendapatkan keuntungan. Tentu saja meskipun orang-orang ini memiliki kondisi yang bagus untuk melewati pos pemeriksaan, mereka masih perlu memiliki kekuatan. Ketiga orang itu sebelumnya semuanya memiliki kekuatan bintang 7 Douhuang dan tidak dapat dianggap lemah. Xiaoyan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tatapan Xiaoyan beralih ke sosok yang berkedip menyedihkan di tangga batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan orang ini hanya sekitar bintang 6 Douhuang. Peluangnya untuk berhasil melewati deretan suara gelombang tikus itu tidak terlalu tinggi. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, sosok itu, Daoqinya telah mengalami kelelahan tepat saat dia berada sekitar beberapa puluh meter dari puncak gunung. Wajahnya memutih dan seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu tubuhnya tertembak kembali dengan menyedihkan dan akhirnya mendarat dengan keras di peron. Orang-orang di peron itu yang telah gagal sebelumnya juga menghela nafas ketika mereka melihat bahwa usaha orang ini sia-sia. Tatapan mereka dengan pahit menatap puncak gunung. Sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tantangan sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal, akan ada seseorang yang akan mengirim Anda keluar dari gunung mata surga, ucap Jinsi. Wajah sejumlah orang menjadi jauh lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jinsi. Namun dia mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia dan kepala tikus berjalan keluar, menyegel tangga batu. Setelah itu tubuh Jinsi berkedip dan muncul di puncak gunung dengan cara seperti hantu sebelum melihat ke arah kelompok Xiaoyan dari tempat yang lebih tinggi. Kelompok Xiaoyan buru-buru membungkuk saat melihat Jinsi muncul. Mereka jelas tahu bahwa terlepas dari siapa itu, siapapun yang menyinggung orang-orang dari suku tikus menelan emas kemungkinan akan menderita. Xiaoyan dan yang lainnya tidak berani meremehkan Jinsi setelah mendengar ini. Semuanya dengan cepat mengikuti langkahnya. Hutan batu yang aneh berada di puncak gunung mata surga. Jika seseorang mengangkat kepalanya, di tempat itu, dia secara kebetulan dapat melihat fluktuasi gelombang energi yang sangat padat. Tekanan energi yang menyebar secara samar-samar darinya menyebabkan hati seseorang tanpa sadar merasa dingin. Gelombang energi warna-warni seperti gelombang yang menyebar lagi dan lagi. Pemandangan yang sangat megah. Kelompok Xiaoyan dengan cepat melompati bebatuan aneh saat mereka menahan gelombang energi di langit. Ini berlanjut untuk sementara waktu. Langkah kaki mereka mengikuti Jinsi sebelum secara bertahap berhenti. Semuanya perlahan menaiki lereng yang terjal. Adegan yang muncul di depan mereka langsung membuat mereka menghirup udara sejuk. Di depan kelompok Xiaoyan ada gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas yang mengandung racun api berulang kali menyembur. Di tengah gunung berapi ada sebuah kolam kecil dengan diameter sekitar 10 kaki. Saat ini kolam itu hampir kosong, samar-samar orang bisa melihat substansi seperti lava merah menyala di dalamnya.
Ini adalah kolam darah mata surga, namun sekarang bukan waktunya energi pasang. Saat mencapai puncak, seluruh energi pegunungan akan terkumpul di gunung berapi ini. Saat itu, genangan darah juga akan meluap. Kalian semua hanya perlu memasukinya saat itu. Jinsi menunjuk ke kolam darah gunung surga. Hati setiap orang tanpa sadar melompat ketika mereka mendengar ini. Mata mereka juga menjadi lebih panas saat mereka melihat ke kolam renang. Jika mereka bisa berendam di dalamnya, mereka akan bisa menyelamatkan latihan keras selama bertahun-tahun. Kalian semua harus ingat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga mengandung racun api yang sangat padat. Karena itu Anda tidak bisa tinggal di dalamnya terlalu lama. Kalian semua harus keluar setelah paling lama 3 hari. Jika tidak, jika racun api masuk ke dalam tubuh kalian, kemungkinan besar akan sulit untuk dikeluarkan, bahkan jika guru Anda melakukannya secara pribadi. Racun api telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu masuk ke tubuh Anda, itu akan menjadi seperti belatung di tulang seseorang. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, sepertinya tidak ada yang bisa menghapusnya, ucap Jinsi. Ekspresi dari sejumlah orang berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Tidak disangka ada bahaya seperti itu di dalam kolam darah gunung surga. Tatapan Xiaoyan melihat Jinsi, hatinya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Xiaoyan merasa bahwa dia telah mengalami cedera. Dari kelihatannya luka itu pasti terkait dengan racun api ini. Selain itu, saat ini ada 9 orang dari Anda di sini. Dengan kata lain, salah satu dari Anda tidak akan bisa masuk ke kolam darah gunung surga. Anda harus memutuskan siapa yang tidak bisa masuk. Jinsi mengangkat kelopak matanya dan perlahan berkata. Suasana menjadi misterius setelah kata-kata ini terdengar. Dengan pengecualian Feng Qing'er dan 3 orang lainnya, orang-orang lain itu sendiri mulai mundur sedikit. Ada sedikit kehati-hatian di mata mereka saat mereka melihat ke sekeliling. Jinsi tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke Xiaoyan dan berkata, "Ikuti aku." Semua orang yang hadir termasuk Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Segera mereka menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. Menjadi pihak yang terlibat, Xiaoyan ragu sejenak dan baru saja akan berbicara ketika dia melihat Jinsi perlahan berjalan menuju pintu masuk gunung berapi. Dia menuju ke puncak lain di mana sebuah pavilion batu berada. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan sesuatu kepada Nala Nyanran dan dengan cepat mengikutinya. Jinsi sudah berdiri dengan tangan di belakang punggung saat dia melihat Xiaoyan tiba di pavilion batu. Pandangannya menatap gelombang energi warna-warni di langit. Dia bahkan bisa melihat lelaki tua berpakaian abu-abu yang dia temui di labirin sebelumnya di dalam pavilion batu. Jinsi tersenyum ke arah Xiaoyan ketika dia melihatnya tiba. Dia melirik Jinggu sebelum dia berbicara. "Anak kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu?" Xiaoyan terdiam sesaat saat dia mendengar ini. Setelah itu dia segera bertanya balik. "Itu karena cedera internal tetua Jinsi." Xiaoyan dengan jelas merasakan tubuh Jinsi sedikit gemetar saat dia berbicara. Jinggu di sisi lain tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lihat, saya sudah mengatakan bahwa orang ini bukanlah alkemis biasa." Jinsi perlahan berbalik, matanya yang awalnya tenang telah menjadi sangat tajam pada saat ini. Dia menatap Xiaoyan dan bertanya dengan agak ragu, "Anda dapat mengatakan bahwa saya menderita luka dalam?" Seseorang tidak bisa menyalahkannya karena meragukan. Perlu diketahui bahwa bahkan beberapa alkemis tingkat atas tidak mencapai level itu. Mungkinkah pemuda di depannya ini yang sekitar berusia 20 tahun atau lebih berada di tingkat yang lebih tinggi dari ini? Saya bisa melihat sedikit. Xiaoyan sedikit mengangguk. "Apakah kamu yakin bisa mengobatinya?" Jinsi mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. "Saya coba periksa dulu." Xiaoyan ragu-ragu sejenak dan duduk tanpa basa-basi di depan meja batu. Setelah itu dia menunjuk ke kursi batu di sampingnya. Mulut Jinsi berkedut saat dia melihat ini, tetapi dia hanya bisa menurut dan duduk. Xiaoyan meraih lengan Jinsi. Setelah itu Xiaoyan menyipitkan matanya sementara benang kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuh Jinsi.
Jinxi dan Jingu bertukar pandang setelah melihat Xiaoyan menutup matanya. Mereka tidak memotongnya dengan mengatakan apapun. Sebagian besar alkemis bersifat eksentrik. Saat itu mereka sangat menderita hanya untuk menemukan alkemis untuk membantu melihatnya. Xiaoyan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mereka. Xiaoyan melanjutkan penyelidikannya untuk beberapa saat sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Ekspresi di dalamnya agak serius. Bagaimana? Jingu di samping buru-buru bertanya. Racun api telah masuk ke dalam tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat racun api yang tertanam sangat dalam. Sangat sulit untuk mengeluarkannya. Xiaoyan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tanpa sadar mengandung rasa kasihan saat melihat Jinxi. Kalau bukan karena kekuatan besar orang ini, kemungkinan dia akan berubah menjadi abu dari racun api itu. Ekspresi Jinxi dan Jingu menjadi jauh lebih suram ketika mereka mendengar Xiaoyan mengucapkan pengamatan yang sama seperti beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Xiaoyan mengusap jarinya dengan lembut ke atas meja saat melihat penampilan keduanya. Sesaat kemudian dia akhirnya berkata, "Meskipun ini sangat sulit untuk dikeluarkan, ini tidak sepenuhnya tanpa solusi," ucap Xiaoyan. Meja batu di depan Jinxi segera membentuk beberapa celah saat kata-kata ini terdengar. Matanya memanas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan saksama. Suaranya akhirnya menjadi cemas. Kamu, Tuan Xiaoyan, mampu mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhku?" Xiaoyan tersenyum tapi tidak menjawab. Pandangannya meluncur ke area di luar pavilion batu. Jinxi dan Jingu kaget saat melihat ini. Mereka sepertinya segera memahami sesuatu. Jinxi ragu-ragu sejenak sebelum melihat mengatupkan giginya saat dia dengan lembut berkata, "Selama kamu benar-benar bisa mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhku, saya akan memberi Anda kesempatan yang akan menjamin kesuksesan Anda untuk maju menjadi Douzong," ucap Jinxi. Tatapan yang berpaling dari pavilion batu sepertinya langsung berbalik. Mata Xiaoyan juga menjadi sangat panas saat ini. Dia tidak ragu-ragu saat kata-kata ini berat untuk diucapkan dari mulutnya. "Baiklah, sepakat," ucap Xiaoyan. Jinxi menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia bertukar pandang dengan Jingu di sampingnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan berkata, "Kolam darah gunung surga memang memiliki beberapa efek ajaib untuk membantu seseorang menerobos kemacetan. Namun, kemungkinan hal ini terjadi tidak terlalu besar. Selain itu, ini hanya efektif untuk beberapa ahli yang tetap berada di puncak kelas Do Huang untuk beberapa waktu. Namun melihat kekuatan Anda, kemungkinan hanya waktu yang singkat sejak Anda maju ke kelas Do Huang bintang 9. Oleh karena itu, bahkan jika Anda masuk ke kolam darah gunung surga, akan sangat sulit bagi Anda jika Anda berniat untuk mengandalkannya untuk menerobos ke kelas Douzong." Xiaoyan mengangguk. Dia juga merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia menghargai kolam darah gunung surga ini. Jika tidak, dia tidak akan mengambil resiko ditangkap oleh pavilion petir angin untuk pergi ke tempat ini. "Metode apa yang ada di dalam pikiran tetua Jinxi?" Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja batu. Mulut gunung berapi, puncak gunung mata surga adalah tempat dengan energi terpadat di dalam gunung mata surga. Kolam darah gunung surga juga terbentuk dari sejumlah besar energi ini. Namun, ini bukan bagian paling indah dari kolam darah gunung surga. Meskipun sebagian besar energi akan menggumpal dalam cairan berwarna merah di mulut gunung berapi yang sangat besar itu, setiap kali gelombang energi terbentuk, sebagian kecil darinya akan tenggelam dan meresap ke bagian terdalam mata kolam gunung surgawi. Meskipun hanya mengandung sedikit energi, itu sangat murni, mungkin karena terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya, tempat itu yang memiliki harta karun yang besar. Kepahitan di wajah Jinxi menjadi lebih padat ketika kata-katanya mencapai akhir. Mungkinkah tetua Jinxi mendapatkan racun api gunung surga ini diperoleh dari tempat itu? Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah saat dia bertanya. Jinxi menghela nafas dan mengangguk. "Bahkan dengan kekuatan tetua Jinxi, kamu tidak dapat menahan korosi racun api gunung surga. Xiaoyan hanya memiliki kekuatan bintang 9 Do Huang. Bagaimana saya bisa menahannya?" ucap Xiaoyan sambil mengerutkan kening. "Orang lain secara alami tidak akan berani masuk ke dasar kolam darah gunung surga.
Namun bagi Anda yang memiliki api surgawi, itu tidak akan terlalu sulit. Meskipun racu api gunung surga seperti belatung di tulang seseorang, masih tidak ada cara untuk menangani api surgawi. Jinsi tersenyum saat dia menjawab. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Sejak dia memasuki gunung mata surga, dia tidak pernah mengungkapkan api surgawi. Bagaimana Jinsi tahu bahwa dia memilikinya? Hidung suku tikus penelan emas kami sangat tajam. Kami juga memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya saya melihat api surgawi, dan wajar saja jika saya menyadari aroma menakutkan dari benda ini. Jinsi menyeringai saat menjawab. Xiaoyan tiba-tiba mengerti saat dia berkata, apakah tetua Jinsi bermaksud membuatku pergi ke dasar kolam darah gunung surga dan meminjam energi di sana untuk menerobos kelas Do Huang ke kelas Do Song? Jinsi sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Xiaoyan dan berkata, tempat itu adalah area yang awalnya kami temukan tikus penelan emas. Untuk membuka tempat itu, cukup banyak tikus penelan emas yang mati. Oleh karena itu, tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia bagi suku kami. Bahkan Feng King dan yang lainnya tidak menyadarinya. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan menyilangkan 10 jarinya. Dia merenung sejenak. Saat itulah dia mengangkat matanya dan menatap Jinsi. Dia berkata, baiklah, tapi saya hanya akan membantu penatua mengeluarkan racun setelah saya berhasil keluar dari kolam darah gunung surga. Jinsi menyipitkan matanya dan perlahan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu, namun tidak ada bukti dalam kesepakatan lisan. Saya tidak bisa hanya mengandalkan kalimat Anda untuk memastikan bahwa Anda benar-benar dapat membantu saya mengeluarkan racun api gunung surga dari tubuh saya, bukan? Ini adalah gunung mata surga, wilayah dari tikus penelan emas. Dengan penatuan Jingu dan Jinsi hadir di tempat ini, kalian tidak perlu khawatir tentang aku melarikan diri, bukan? Xiaoyan terkekeh dan membalas. Jinsi menoleh sedikit setelah mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Jingu. Lama kemudian, sebelum akhirnya dia mengangguk, dia dengan lemah berkata, kalau begitu, aku akan mempercayaimu sekali. Mudah-mudahan Anda melakukan apa yang Anda janjikan. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan transaksi ini pada saat itu, kamu tidak boleh menyalahkan saya. Ada ancaman samar di akhir kata-kata Jinsi, namun Xiaoyan hanya menyeringai. Meskipun racun api gunung surga di tubuh Jinsi ini serius, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk mengeluarkannya. Jinsi melambaikan tangannya saat dia melihat Xiaoyan tidak keberatan. Cahaya emas melintas ke Xiaoyan. Ada penghalang spasial yang ditempatkan oleh suku kami di dasar kolam darah gunung surga. Anda harus mengandalkan benda itu untuk memasukinya, ucap Jinsi. Xiaoyan meraih benda itu dan meliriknya. Itu adalah tengkorak tikus berwarna emas tua. Xiaoyan mengangguk, menyimpannya di cincin penyimpanannya dan tertawa. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada tetua Jinsi. Jika saya benar-benar berhasil menerobos kelas Do Huang di tempat ini, Anda dapat menyerahkan perawatan racun api gunung surga ini di tubuh Anda kepada saya, ucap Xiaoyan. Ini yang terbaik. Kamu harus kembali dulu. Puncak gelombang energi akan segera tiba. Pada saat itu kolam darah gunung surga akan dengan cepat terisi. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memasukkannya pada waktu yang paling tepat, ucap Jinsi. Xiaoyan juga berseri-seri saat mendengar ini. Dia berdiri dan menangkupkan kedua tangannya sebelum berbalik. Berjalan keluar dari pavilion batu, dia menuju ke mulut gunung berapi. Jinsi tanpa sadar menghela nafas saat dia melihat punggung Xiaoyan yang jauh. Dia berkata, dasar kolam darah gunung surga adalah tempat yang ditemukan oleh suku tikus penelan emas kami dengan susah payah. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, itu akan memungkinkan kekuatan suku tikus penelan kami melonjak. Sayangnya, orang luar akan menjadi yang pertama menikmati manfaatnya, ucap Jinsi. Berhentilah mengomel, bahkan dengan kekuatanmu, kamu juga telah terluka oleh racun api itu, membuatmu seperti ini. Kemungkinan anggota suku lainnya akan mati di tempat jika mereka turun. Meskipun itu adalah tempat harta karun, itu juga tempat yang fatal. Jinku meringkuk mulutnya saat dia berbicara. Meskipun saya akhirnya mendapatkan racun api di seluruh tubuh saya berkembang dari Douzong bintang 5 menjadi Douzong bintang 7 dalam waktu 10 tahun yang singkat ini. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada di tempat lain. Saya bisa dianggap tidak kalah. Jinsi tersenyum saat menjawab. Jika kamu tidak bertemu Xiaoyan, kemungkinan besar kamu tidak akan hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kita bisa mengundang alkemis tingkat 7 dari dataran tengah ke sana,
kemungkinan harganya akan lebih tinggi daripada jika kita mempekerjakannya. Jinshi tersenyum. Dia juga berdiri dan pandangannya beralih ke mulut gunung berapi. Dia berkata, "Awalnya, saya berpikir untuk menggunakan kolam darah untuk merawat para ahli dari suku saya. Namun dari kelihatannya sekarang saya perlu merencanakan dengan hati-hati lagi," ucap Jinshi. Jinshi menghela nafas setelah mengucapkan kata-kata itu. Beralih ke Xiaoyan. 8 sosok berdiri di lereng dekat gunung berapi. Terjadi pertengkaran. "Kalian semua harus berhenti berdebat. Hanya ada 8 tempat, tapi kita ada 9 di sini. Saya mengatakan bahwa kita harus mengalokasikan tempat berdasarkan tingkat kekuatan kita. Orang yang paling lemah harus mundur secara sukarela. Apa yang kamu katakan?" Seorang berpakaian putih yang memiliki penampilan jahat di antara alisnya melihat ke semua orang sebelum akhirnya mendarat di Nalanyanran. Dia tertawa. Ekspresi orang lain berubah setelah mendengar kata-katanya, namun mereka tidak membuka mulut. Menjadi orang yang dimaksud adalah Nalanyanran. Tangannya mengusap rubah putih di pelukannya saat dia menjawab dengan suara tenang. "Cukup sulit bagiku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatanku. Namun karena dia telah membawa saya ke sini dengan susah payah, secara alami tidak mungkin bagi saya untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Xiaoyan bisa membuatku berhenti, tapi kamu tidak bisa," ucap Nalanyanran. "Yang Anda lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang Anda miliki? Menjadi milik eksklusif orang lain dan membiarkan orang lain bermain dengan Anda hanya untuk mata kolam gunung darah surga ini, itu tidak berarti." Pria berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak. Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan 2 lainnya tidak ikut berdebat saat ini. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani mengarahkan pandangan mereka ke arah mereka. Karena itu tatapan mereka semua terlempar ke mulut gunung berapi. Wajah cantik Nalanyanran berubah menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata jahat dari pria berpakaian putih itu. Teoki yang kuat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api sepertinya muncul dari matanya yang cantik saat dia menatap yang pertama. Sebelum dia bisa menyerang, bagaimanapun sebuah tangan dengan lembut mendarat di bahunya. Tawa yang membuatnya tenang ditransmisikan. Sepertinya diskusi ini tidak berjalan mulus. Setelah mendengar suara ini, bahkan Feng Qing'er dan 3 orang lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap Xiaoyan di belakang Nalanyanran dan mata mereka mengandung emosi yang tidak biasa. Xiaoyan tersenyum sedikit ke Nalanyanran. Setelah itu dia perlahan melangkah maju menatap pria berpakaian putih itu. Rasa dingin terungkap dalam senyuman di wajahnya. "Apa menurutmu lebih baik dia menarik diri?" ucap Xiaoyan. Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek saat dia melihat Xiaoyan muncul. Namun dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan kulitnya dan dengan dingin tertawa. Awalnya dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak melepaskan tempat ini? Ucap orang itu. Apakah ada orang lain yang memikirkan ini? Xiaoyan menoleh. Tatapannya perlahan melihat ke semua orang saat dia bertanya dengan lembut. Feng Qing'er dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa di depan mata Xiaoyan yang mengungkapkan aura berbahaya. 2 sisanya tidak berani berbenturan dengan Xiaoyan, oleh karena itu tidak ada yang akhirnya berbicara. Hanya ada 8 tempat, tapi kita di sini adalah 9. Xiaoyan memiringkan kepalanya setuju. Dia melangkah maju dan suara guntur yang teredam muncul. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya muncul di depan pria berpakaian putih dengan cara seperti hantu. Pria berpakaian putih itu tetap berhati-hati saat berbicara dengan Xiaoyan. Karena itu ekspresinya tiba-tiba berubah ketika suara guntur muncul. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dia baru saja mundur selangkah ketika sosok manusia mengikutinya dari belakang. Sebuah pukulan seperti guntur merobek udara dan dengan keras menghantam dada pria berpakaian putih itu. Seteguk darah segar dimuntahkan saat tubuh pria berpakaian putih itu terbang mundur. Itu segera bertabrakan dengan batu besar yang hancur berkeping-keping. Sekarang hanya tersisa 8 orang, ucap Xiaoyan. Sosok Xiaoyan muncul. Dia menatap pria yang roboh dengan mata acuh tak acuh saat dia perlahan berbicara. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.